Sebelumnya, setelah Lupan CS pergi menuju ibu kota Dragon Kingdom, tepatnya ke Akademi Ibu Kota Dragon Kingdom atau Longdu, Lupan pun bertemu dengan Putri Xingqiu lagi bersama dengan Dragon Tamernya yaitu Chen Tianzi. Chen Tianzi dan Lupan pun saling tatap-tatapan. Setelah itu, Lupan mengungkapkan, "Guru Guhan, kami sudah kenal dengan mereka. Kami habis perjalanan panjang. Apa bisa istirahat dulu? Kalau begitu, biar ku tunjukkan ruangannya. Kalau ada yang kurang cocok, kamu bisa bilang saja. Untuk panduan murid barunya akan disampaikan besok," ungkap Guru Guhan. Sementara Putri Xingqiu CS berujar bahwa mereka akan jalan sendiri. Setelah itu, Lupan CS dibawa Guru Guhan ke area villa untuk murid. Guru Guhan menjelaskan tentang area villa untuk murid tahun pertama dengan total 30 bangunan. Setiap tahunnya, guru yang bertanggung jawab akan mereview video ujian masuknya. 30 teratas bisa tinggal di sini. Karena Lupan berada di peringkat pertama secara keseluruhan, maka tempat tinggalmu adalah di villa nomor 1. Chen Tianzi yang peringkat 2 di Provinsi Selatan ada di peringkat ke-18 secara keseluruhan. Jadi dia akan tinggal di villa nomor 18, ungkap Guru Guhan. Mendengar itu, Lupan bergumam dalam benaknya. Chen Tianzi sepertinya dia membuang harga dirinya dan setuju dengan syarat dari si putri itu. Rasanya muak karena kami disebut bintang kembar. Lalu Qin Qiu menanyakan kepada Guru Guhan, "Guru Gu, dengan poin yang kami dapat, sepertinya saya dan To Xiaoman tidak masuk ke 30 besar. Apa kami harus ke asrama siswa untuk check-in?" "Benar, aku akan membawamu Qin Qiu, Xiaoman, dan Hanji ke area asrama nanti. Kondisinya memang lebih baik di area villa," jawab Guru Guhan mengungkapkan. "Kalau begitu, apa kami bisa tinggal bersama Lupan?" ujar Hanji sambil memeluk lengan Lupan. Mendengar penuturan Hanji alias bibinya Lupan, Qin Qiu dan Xiaoman pun sangat terkejut. Ya tidak ada larangan sih, selama pemiliknya tidak masalah," ungkap Guru Guhan. "Lupan, kamu tidak masalah kan? Atau jangan-jangan kamu tidak mau makan makanan bibi lagi?" ujar Hanji sambil memandang Lupan. "Tentu saja tidak, aku tidak masalah kalau itu bibi," ujar Lupan. Sambil merangkul Qin Qiu dan Xiaoman, Hanji mengatakan, "Karena Lupan tidak masalah, maka kami akan tinggal bersama. Dengan begini kita juga bisa meningkatkan kerjasama dan kedekatan kan? Ini akan berguna untuk ekspedisi ke depannya." Melihat tingkah Qin Qiu dan Xiaoman, Lupan berujar, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak sekalian pindah saja bersama bibi di sini? Area asrama cukup jauh dari sini. Kalau ada perlu, nanti aku harus pergi jauh." Baiklah," ujar Qin Qiu malu-malu. Begitu juga dengan Xiaoman. "Baiklah, aku akan ikuti Qin Qiu saja. Lagi pula kondisi di sini memang jauh lebih baik." Mendengar itu, bibi Hanji sangat senang karena Qin Qiu mulai sekarang bisa memakan masakannya. Sedangkan Xiaoman tengah memperingati Lupan bahwa tinggal bersama tidak masalah. "Tapi jangan berpikir macam-macam tentang Qin Qiu. Aku akan mengawasimu." Tiba-tiba notifikasi sistem memberitahukan bahwa lokasi harta karun ada di dekat Anda. "Ini harta karunnya ada di bangunan villa sebelah," pikir Lupan sambil melihat villa nomor 2. "Guru Gu, siapa yang menempati villa nomor 2? Tanya Lupan. "Aku cuman mengurusi Provinsi Selatan, jadi aku tidak terlalu familiar dengan murid baru dari daerah lain. Tapi setahuku yang tinggal di situ seorang perempuan," jawab Guru Guhan. Mendengar itu, Lupan mengungkapkan bahwa bibinya Qin Qiu dan Xiaoman pergi saja terlebih dahulu ke villa nomor 1 bersama Guru Gu, sedangkan dia ingin menyapa tetangga terlebih dahulu. "Baik, pergilah, jangan lupa untuk membawa hadiah untuknya," ujar Hanji sambil tersenyum. Sedangkan Qin Qiu dan Xiaoman bingung dengan tingkah laku Lupan. Bibi, jangan salah paham. Aku hanya ingin melihat peringkat kedua seperti apa orangnya," ungkap Lupan. "Hehehe, hanya karena mendengar kalau dia seorang gadis, kamu langsung mau pergi. Lupan, kamu akhirnya jadi dewasa ya," gumam bibi Hanji dalam benaknya. Sedangkan dalam benaknya Xiaoman mengatakan, "Ya ampun, sudah tinggal bersama kami tapi tetap mencoba bertemu tetangga ya. Aku terlalu meremehkanmu." Lupan pun merasa ada sesuatu yang aneh dan bergumam, "Kenapa rasanya seperti ada yang salah paham ya?"
Setelah beberapa saat, Lupin memencet bel villa nomor 2 sambil membawa hadiah roti buatan bibinya. Lufan bergumam, apakah dia suka dengan hadiahnya ya? Akan bagus kalau dia menginginkanku masuk. Lagi pula, aku harus mengambil harta karunnya sebelum dia sadar. Lalu pintu villa nomor 2 terbuka. Halo, aku Lufan, peringkat pertama dari kota Jianghai, Provinsi Selatan. Ujar Lufan memperkenalkan dirinya. Wanita cantik nan behenol dengan penampilan serba hitam ini pun hanya diam tanpa kata. Ah, ini hadiah kecil untukmu. Kita bertetangga sekarang. Kuharap kita bisa saling kenal. Lanjut Lupin sambil memberikan hadiahnya, yaitu pumpkin cake yang bisa meningkatkan agility secara permanen sebesar 3 poin. Setelah beberapa saat diam, wanita itu pun mengambil hadiah dari Lupin sambil berkata bahwa dirinya Jian Ying dari Provinsi Yunbei. Suaranya manis, tapi rasanya sulit sekali bicara dengannya, pikir Lufan setelah mendengar suara Jian Ying. Jadi Jian Ying, apa boleh aku masuk dan duduk sebentar? Aku sedikit haus, ujar Lufan. Sedangkan dalam benaknya mengatakan, duh, alasanku basi. Sudah jelas kalau tujuanku tidak bagus, bagaimana ini? Namun tanpa diduga Jian Ying mengizinkan Lufan masuk. Tanpa banyak basa-basi lagi, Lufan langsung masuk dengan melesat dengan cepatnya. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus segera menemukan hartanya, pikir Lufan. Lufan pun tanpa rasa malu masuk ke kamarnya Jian Ying, lalu ke kamar mandinya. Oh iya teman-teman, jangan tiru kelakuannya Lufan ini ya. Asal nyelonong masuk tanpa permisi, apalagi buka kamar orang tanpa seizin pemiliknya. Lalu Lufan membuka sebuah ruangan. Ketemu, ini pasti ruangan yang belum pernah dimasuki Jian Ying. Lufan pun akhirnya menemukan harta karunnya, yaitu telur naga kedua Jet Dragon level masih tanda tanya. Setelah mendapatkan telur naganya, Lufan keluar dan mendapati Jian Ying tengah membawakan minuman. Segera Lufan langsung berpamitan. Tiba-tiba aku tidak haus lagi. Aku pergi dulu ya. Senang bertemu denganmu. Sampai jumpa di pengarahan murid baru besok, ujar Lufan. Melihat tingkah laku Lufan yang aneh, Jian Ying pun segera ke kamarnya dan melihat posisi pakaiannya berubah dan langsung berujar, dasar orang ceh aja be ubu el. Lalu pada malam harinya di villa nomor 1. Di sana ada naga Xiaoye tengah memperhatikan telur naga yang Lufan dapatkan. Pikir Lufan, sebuah telur Jet Dragon ini sama seperti ketika aku menemukan telur Xiaoye. Lufan tanpa pikir panjang lagi langsung menggunakan skill Dragon Timingnya yang mampu menjinakkan makhluk tipe naga. Telurnya pun bereaksi, lalu tiba-tiba menetas. Nampaklah naga hijau dan imut dengan level 1. Strength 122, Agility 153, Spirit 659, Endurance 216. Skillnya pun ada Left Sparing, mengaplikasikan efek Left Sparing pada rekan tim dan akan memulihkan secara berkala. Jet Lag mengaplikasikan 3 lapis Jet Blessing pada target, menghapus debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30%. Tiap lapisnya bisa menghalau 1 serangan. Natural Assimilation mampu menyerap equipment, mengubah skill dan trait-nya menjadi miliknya sendiri. Jet Dragon Bloodline, semua efek skill akan berlipat 2 kali pada naga dan mereka yang memiliki hubungan darah kebal terhadap semua debuff dan pemulihan diri sendiri meningkat 5000%. Blood Contract menyediakan 10% bonus atribut untuk Dragon Tamernya. Melihat itu, Lufan berkomentar dalam benaknya. Tampaknya dia bukan tipe petarung. Dengan tingkat spirit melebihi 600, jelas dia adalah tipe support. 2 kali lipat, jadi untukku dan Xiaoye yang ada ikatan darah dengan naga, efeknya akan berlipat. Saat ujian besar, Xiaoye mendapat bonus 30% dari Dragon Accurate Guardman. Dan waktu melepaskan Cataclysm, atribut spiritnya melebihi 7000. Kalau aku menambahkan efek dari Jet Lag dan pengandaannya, maka atributnya akan meningkat lagi sebesar 60%. Bukankah itu berarti akan mencapai angka 12.000?
Dia juga bisa melahap equipment dan efeknya untuk dirinya sendiri. Kalau dia bisa meningkatkan dan melahap banyak equipment, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Sekarang ada hal yang penting yang harus kupikirkan. Dia ku beri nama siapa ya? Hei kalian, berhentilah, teriak Lufan saat melihat kedua naganya tengah berantem. Lufan pun langsung menggendong naga hijaunya dan memberinya nama Xiaofei. Hahaha, itu terdengar bagus untukmu. Mulai sekarang kau adalah adiknya Xiaoye, ujar naga Xiaoye. Tapi tiba-tiba Xiaoye dan Xiaofei berantem lagi dan membuat kegaduhan. Hentikan, nanti kalian membangunkan orang-orang, teriak Lufan kesah dengan kedua naganya. Setelah itu, keesokan harinya, acara pengarahan mahasiswa baru atau murid baru. Ternyata kelas tempur dan kehidupan tidak ikut bersama di acara ini ya, ujar Lufan. Benar, Bibi Han berpencar ke tempatnya, ujar Qin Qiu menanggapi. Ngomong-ngomong, Lufan, kenapa semalam berisik sekali di kamarmu? Tanya Xiaoman. Lufan pun ingin menjawab, namun para murid lain berteriak, hei cepat lihat dua gadis cantik lainnya. Wah, mereka setara dengan primadona akademi. Kalau bisa pergi bertarung dengan perempuan cantik, mati pun tidak masalah. Andai aku bisa jadi pacarnya. Mimpi ya kau. Apa kau tidak melihat ada pria di antara mereka? Tapi ada dua, tidak mungkin keduanya pacar pria itu. Lalu Qin Qiu mengatakan bahwa kemarin guruku memberitahukan kalau kelas tersembunyi harus duduk di baris depan. Aku tidak bisa duduk dengan Qin Qiu. Kalau begitu aku tunggu di kursi belakang, ujar Xiaoman. Sedangkan Lufan melihat seseorang yang tidak asing. Lufan pun mengingat orang itu adalah Hongwu yang profesinya adalah material art yang sangat berisik sewaktu itu. Lufan pun tersenyum ke Hongwu. Melihat itu, Hongwu sangat kesal. Dia pun mengingat apa yang diucapkan kepala sekolahnya. Apa kau sangat yakin kalau menduduki posisi pertama? Periksalah peringkatnya dan lihat perbedaanmu dengan Lufan. Lufan, kau telah membuatku malu di depan kepala sekolah. Akhirnya aku bertemu denganmu, gumam Hongwu. Sementara Xiaoman mengatakan dalam benaknya, duh, kenapa membuat kelas tersembunyi kumpul jadi satu? Apa berarti Lufan akan bersama Qin Qiu tiap hari? Lalu Lufan melihat ada Jian Ying. Lufan pun menyapanya. Lufan, kamu kenal dia? Tanya Qin Qiu. Bisa dibilang dia tetangga kita dari villa nomor 2. Namanya Jian Ying, jawab Lufan. Oh begitu, berarti dia peringkat 2 secara keseluruhan. Menakjubkan, dia cantik dan kuat, ungkap Qin Qiu. Melihat Lufan dikelilingi gadis-gadis cantik membuat para murid lain terlihat iri. Semuanya diam, aku Zhou Shengming, wakil kepala sekolah akademi dan profesor departemen magic tempur, ujarnya. Zhou Shengming, kelas tempur Thunder Mage level 78. Pertama, mewakili akademi, aku ucapkan selamat datang bagi siswa baru. Aku tidak suka basa-basi, selanjutnya para guru akan membagikan kartu ID kalian. Sementara itu akan kubacakan beberapa aturan akademi. Kartu ID itu akan jadi bukti kalian murid akademi ini. Kartu itu juga akan menyimpan poin kalian yang mana akan dipakai sebagai mata uang akademi. Kalian akan membutuhkan poin untuk masuk ke alam rahasia milik akademi, membeli senjata, potion, dan sebagainya. Poin yang tersimpan sekarang adalah hasil dari skor ujian masuk kalian, ujar Prof. Zhou. Kita pun bisa melihat poin dari ID kartu milik Lufan adalah 13.539. Tiba-tiba seorang murid bertanya, wakil kepala, tingkat kesulitan ujian masuknya beda-beda. Bukankah lebih mudah memperoleh poin tinggi kalau level rendah? Bukankah itu tidak adil? Mendengar pertanyaan seperti itu, Prof. Zhou langsung menjawab, tentu saja akademi sudah memikirkan itu. Skor ujian masuk dibedakan berdasarkan tingkat kesulitannya, jadi itu akan mempengaruhi poinnya. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka akan semakin kecil pembagian skor poinnya. Contohnya adalah Provinsi Selatan yang ujiannya paling sulit. Jadi skor mereka akan dibagi dengan bilangan paling kecil dari 96. Sepertinya angka ini akan jadi satu-satunya topangan hidup selama di akademi, gumam Lufan dalam pikirannya. Lalu Prof. Zhou melanjutkan, bagaimanapun poin ini hanya sementara. Penilaian murid baru sebulan dari sekarang akan menentukan poin kalian lagi. 30 murid baru teratas akan mendapat hak memasuki Blue Class.
Murid di Blue Class akan menerima banyak keuntungan khusus seperti mendaftar ke alam rahasia tertutup, menukar skill dan equipment khusus, dan hak untuk pindah ke area villa. Mendengar itu, para murid berkomentar bahwa mereka belum pernah mendengar Blue Class, tapi menurut mereka mempunyai kesempatan untuk pindah ke area villa. Sedangkan Lupin bergumam, berarti kalau aku sampai gagal di kualifikasi selanjutnya, aku harus keluar dari villa nomor 1. Hahaha, aku tahu kalian semua ingin masuk ke Blue Class, tapi akan kuberitahu, masuk ke Blue Class bukan berarti kalian bisa santai. Semua murid bisa menantang anggota Blue Class untuk bertarung. Blue Class harus memenangkan pertempuran itu untuk mempertahankan posisinya. Kalau sampai kalah, maka anggota Blue Class harus menyerahkan posisinya pada penantang, dan juga anggota Blue Class tidak bisa menolak tantangan. Untuk sekarang ada 30 murid yang masuk ke Blue Class, yaitu 30 besar dari ujian masuk. Posisi pertama adalah Dragon Tamer Lufan dari Provinsi Selatan. Mendengar namanya disebut, Lufan mulai bangkit dari tempat duduknya. Melihat itu, para murid tak menyangka orang yang di peringkat pertama adalah Lufan yang selalu dikelilingi gadis-gadis cantik. Para murid pun juga mencari-cari rekamannya Lufan, namun tidak menemukannya, bahkan skor poinnya pun juga tidak ada. Jangan-jangan dia pakai orang dalam untuk masuk. Chen Tianji saja di posisi kedua dari Provinsi Selatan punya hasil pencarian. Kenapa Lupin tidak? Ujar para murid menduga-duga. Putri, apa saya perlu mengurusnya sekarang? Akan saya ikuti perintah Anda, ujar Chen Tianji. Kekuatannya masih belum diketahui. Jangan gegabah, kita amati saja dulu, ungkap Putri Jinzu. Lalu Qin Qiu mengatakan, Lufan, wakil kepala akademi memperkenalkan namamu begini. Bukankah berarti dia menyuruh orang-orang untuk menantangmu? Jujur, aku juga tidak menyangka bakal begini, ujar Lufan menanggapi. Setelah pengarahan murid baru, akhirnya selesai juga. Saatnya aku upgrade survei dan membuka from barunya, ujar Lufan bergumam dalam pikirannya. Ayo pergi ke pusat alam rahasia dan lihat apa yang disediakan akademi, ajak Lupin ke Qin Qiu dan Xiaomen. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan memanggil Lufan dan mengajak Lufan untuk berduel. Mendengar itu, semua murid dan para guru di sana sedikit terkejut dengan ajakan duel oleh Hongwu. Kau mau menantangku, ujar Lufan. Benar, wakil kepala baru saja bilang kalau 30 teratas tidak bisa menolak tantangan. Lufan, kalau kau sungguh punya kemampuan dari peringkat pertama, jangan takut dan majulah, ujar Hongwu menantang. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan, kita tidak bisa melihat skor maupun videonya. Kalau dia sungguh kuat, dia seharusnya melewati ujian dengan memanggil banyak spesies sub dragon. Kalau ku target dia langsung, pasti bisa menang. Takut katamu? Kalau begitu, ku terima tantanganmu, ujar Lufan dengan santainya. Kau berani juga, aku bertaruh 200 poin, ungkap Hongwu. Hah, hanya 200? Baiklah, sepertinya itu angka yang tinggi untuknya, pikir Lufan. Oke, kita bertaruh 200 poin, ujar Lufan menanggapi taruhannya Hongwu. Ini kesempatan bagus untuk mengamati, perhatikan pergerakan Lufan, ujar Putri Jinzu. Kita mulai pada hitungan ketiga, ujar Hongwu yang sudah siap dengan kuda-kudanya. Xiaomen bertanya kepada Qin Qiu, Lufan, dia tidak akan kalah kan? Hahaha, kamu belum pernah lihat dia bertarung. Sebentar lagi kamu akan tahu, ujar Qin Qiu menjawab. Duel Hongwu dan Lufan pun dimulai. Hongwu langsung melesat menyerang Lufan dengan tinju cahaya emasnya. Saat tinju akan menghantam Lufan, Lufan tiba-tiba menghilang. Hongwu pun dibuat terkejut. Bukankah itu skill blink yang bisa digunakan mage tingkat 2? Bagaimana bisa dia tahu gerakan itu? Pikir Hongwu. Aku dengar Ki Master bisa menyerang sekaligus bertahan, baik bertarung jarak dekat maupun jauh. Apa hanya segini kemampuanmu, ujar Lufan yang ternyata menggunakan skill Flash Lab yang dapat teleportasi ke lokasi manapun dalam jangkauan 50 meter dengan cooldown 5 detik. Mendengar itu, Hongwu terlihat sangat marah dan langsung memusatkan kekuatannya. Dia pun langsung melancarkan serangan telapak tangan yang melancarkan gelombang Qi. Dengan satset-satset, Lufan pun menghindarinya. Hahaha, kau sudah tidak berdaya, ujar Hongwu. Hongwu pun berpikir akan terus menghalangi Lufan mengkucil senaganya. Jadi setelah dia melihat kelemahan Lufan, maka dia bisa mengalahkannya. Namun sayang dalam sekejap Lufan sudah berada di hadapannya Hongwu dan siap menendangnya.
Hongwu pun tak tinggal diam dan langsung menggunakan skill Solid as a Rock. Skill ini dapat mengkonsumsi seluruh ki untuk menciptakan perisai solid. Tiap poin ki akan meningkatkan pertahanan sebesar 5%. Tapi sayang perisai seperti itu tidak dapat menahan tendangan ala Kuga Satria Baja Hitamnya Lufan. Tendangan Lufan telak mengenai perutnya. Hongwu pun memuntahkan darah dan tumbang. Melihat itu, para murid berkomentar, "Wah, satu tendangan darinya, seorang Dragon Tamer mengalahkan Ki Master tanpa perlu memanggil naganya." Sudah selesai, kukira aku akan lihat naganya. Tunggu, dia berdarah, apa dia sungguh-sungguh terluka parah? Skillmu masih kurang, aku bahkan tidak mengeluarkan banyak tenaga, tapi kau sudah tumbang, ungkap Lupin yang sedikit kecewa. Melihat kejadian itu, Tuan Putri Jinzu pun menanyakan kepada Chen Tianji bahwa seberapa besar keyakinannya untuk dapat mengalahkan Lupin setelah melihat duelnya tadi. Kalau tidak memanggil naganya berdasarkan kemampuannya sendiri, saya percaya diri sekitar 30%. Tapi kalau mendapat bab dari Putri, maka akan bertambah 7%, ujar Chen Tianji menjawab dengan yakinnya. Itu cukup tinggi, ungkap Tuan Putri Jinzu. Lalu Lufan mendekati Hongwu untuk mengambil poinnya. Taruhan tetap taruhan, kau yang mulai duluan. Dengan senang hati ku terima 200 poinnya, ujar Lufan sambil tersenyum. Sedangkan Hongwu dibuat kena mental setelah melihat poin ID kartunya Lufan yang lebih dari 13.000, tepatnya 13.739. Kalau dikali bilangan 96 di wilayah selatan, berarti skor ujiannya hampir 1,3 juta. Sedangkan Chen Tianji di posisi kedua, dia hanya punya skor 210.000. Konyol sekali aku berpikir bisa mengalahkan Lupin, gumam Hongwu dalam pikirannya. Dia pun sangat dibuat kena mental.